Bagi kami di Madrasah Aliyah ini bukan hanya diajarkan mengenai ilmu-ilmu dunia, Betul. tapi juga yang pertama, yang paling utama juga, guru-guru kami sering mengajarkan ilmu-ilmu akhirat. Untuk Ibu Willy tercinta, Masya Allah. Masya Allah, ya Allah, Ibu Willy tercinta. Terima kasih atas segala jasa-jasa Ibu mengajar Hmm, kami ilmu, akhlak, teladan yang Ibu berikan. Semoga itu semua jadi pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin. Ngobrol asik di podcast Mantiga Garut. Ngobrol asik sana sini bersama podcast Mantiga Garut. Kuy ah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Man 3 Garut dan terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini. Dan kali ini hostnya gak perempuan yang kemarin, ya, gak para siswa. Gak apa-apa, hostnya ganti, agak burik sedikit. Tapi mudah-mudahan kalian menikmati podcast ini. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa mengundang salah satu alumni dari Mantiga Garut, yaitu Kang Yudi. Dan apa aja sih yang mau kita bahas? Nah, nanti tonton terus video ini gitu. Dan oh iya, eh selamat datang buat Kang Yudi ya di podcast ini. Dan bagaimana Kang kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan eh Akang ini datang sebetulnya asli dari mana sih Kang? Asli Garut kan. Jadi Garut, barudak Garut. Barudak Oh, Garut. Garut Selatan, Garut Timur, Garut Utara, Garut Selatan. Garut Selatan, Kecamatan Cibalong. Cibalong. Ternyata deket juga di dari. Ternyata asli orang sini sih ya. Dan sekarang sibuk apa sih Kang? Kesibukannya? Kesibukannya yang pertama sibuk berjibaku dengan dunia nyata Ya. setelah pasca kuliah. Karena memang setelah kuliah jadi kerasa kehidupan itu bagaimana gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sibuk untuk berusaha ikhtiar Iya. memberikan dampak terbaik di masyarakat Iya, dengan menginisiasi sebuah organisasi kepemudaan betul. namanya Inisiator Desa di Hmm, daerah. iya. Kemudian berikutnya sibuk cari kerja. Cari info loker. Boleh DM. DM. DM ya. Kalau ada info loker buat Kang Yudi, Kang, ini ada info loker, pilih minat, silakan. Nah, Kang, sebelum jauh nih, apa tadi itu tentang desa ya? Ya. Itu programnya apa sih? Jadi organisasinya kami inisiasi dinamakan Inisiator Desa kan. Iya. Inisiator desa ini berdasarkan namanya, inisiator. Jadi Hmm, bagaimana orang-orang yang gabung di organisasi ini, hmm, dia bisa menjadi inisiator pada program-program yang bermanfaat di masyarakat. Dan juga anggotanya merupakan kumpulan mahasiswa-mahasiswi sedesa hmm. Karya Mukti. Bahkan sekarang alhamdulillah ada bergabung di berbagai daerah di Indonesia. Wih, Kemudian keren. juga alhamdulillah ada beberapa program bidang yang sudah terlaksana. Hmm. Dan ini seluruh desa Indonesia atau misalkan ada desa percontohan nih salah satu Kalau base campnya, home base-nya di Desa Karya Mukti, desa. cuma terusus untuk program yang kali ini, Hmm, program bidang pendidikan dan seni ya, budaya. Jadi kami mengadakan program namanya kaderisasi sarjana. ya. Jadi programnya bertujuan untuk membimbing, mementoring para siswa kelas 3 sekarang Hmm, untuk persiapan menghadapi dunia perkuliahan. betul, betul. Jadi bagi mereka yang berencana nih Kang untuk mau Hmm. kuliah, nanti ada bimbingan dari kami gitu. Oh, dan untuk bisa akses ke situ apa harus daftar atau gimana? Kalau ini nanti jadi skemanya akan ada dulu MOU dengan pihak sekolah, Betul. kemudian nanti ada sosialisasi dari kami ke sekolah, Oh, termasuk sekolah Mentiga Garut ini. wah keren ya. Jadi jangan lewatkan nih. Ini sangat penting ya Insya bagi Allah. teman-teman semua, terutama di Mantiga Garut atau di sekolah-sekolah lain. Mhm. Jangan lewatkan betapa pentingnya yang namanya pendidikan Betul, betul gitu. Kang, setuju. Nah, Kang, Akang ini kan dengan berbagai kesibukannya pada hari ini, gitu kan, tentunya banyak tahapan proses yang Mhm. Akang jalani. Nah, proses sampai di titik sampai sekarang ini gimana sih, Kang? Bisa sampai di titik sekarang. Tentunya kan maksudnya kan ada
kita ini gak bisa langsung jelek seperti ini. Betul, betul. Ada prosesnya. Nah, Akang sendiri proses sampai di titik sampai titik ini sekarang gimana? Kalau prosesnya mungkin jika diceritakan dari awal sampai akhir Mhm. panjang ya Kang. Ya, tapi kita Ringkas gitu ya. ringkas rangkum, rangkum. Jadi intinya setiap perjalanan Mhm. itu ada prosesnya masing-masing. Betul, betul. Ada masa bahagia, Iya. masa di mana kita bisa menikmati kehidupan. Mhm. Ada juga masa mungkin di mana kita merasa sedih atau merasa kurang merasakan kehidupan Iya. gitu kan. Tapi satu hal yang jelas bahwa setiap orang pasti merasakan fase tersebut. Pasti. Tidak mungkin setiap orang bahagia terus, Iya. pasti ada ujiannya Iya, masing-masing. ya betul, betul. Dan satu hal yang kami sampaikan dan kami pegang teguh sampai saat ini bahwa apapun proses yang terjadi, selama kita yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasti semuanya ada jalan. Ya. Ada jalan. Nah, dalam menikmati proses tersebut, Mhm. banyak sekali rintangan. Pastinya dong. Pasti, Pasti banyak rintangan. Nah, rintangan-rintangan ini orang kebanyakan gini Kang. Orang itu banyak ingin mencapai target tapi tidak kuat dengan rintangannya. Akhirnya menyerah. Betul. Nah, ada gak sih tips dari Akang atau solusi dari Kang Yudi ini ketika menikmati proses mendapatkan berbagai rintangan, cara untuk melewatinya seperti apa? Ya tentunya dengan kesibukan, maksudnya bukan sampai detik ini kan Kang Yudi ini ada prosesnya, ada rintangannya. Betul, Nah, betul. menghadapin rintangan ini seperti apa? Kalau kami ya Kang, Nah, sebagaimana guru-guru kami di Madrasah Aliyah ini dulu pernah berpesan kepada kami bahwa, "Nak, kamu nanti pas sekolah maupun nanti pas lulus dari sekolah ini, silahkan kamu eksplorasi dunia. Kemudian betul, juga jangan sampai lupa bahwa kamu adalah orang yang dididik untuk bisa jadi orang yang berilmu dan juga betul. bermanfaat bagi sesama." Dan satu hal pesan yang guru-guru kami sampaikan, jika kita menghadapi kesulitan ya Kang, Iya. kesulitan dalam berkehidupan, dalam proses yang kita jalani sampai dengan detik saat ini, ada ayat Al-Quran Iya. yang jadi pedoman kami hingga saat ini. Di antaranya Allah berfirman, "Yattaqillaha yaj'alahu makhraja." Iya. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, jadi Allah bakal berikan jalan keluar bagi dia gitu. Betul. Jadi itu salah satu motivasi yang bisa kita pakai gitu. Iya. Jadi harus Karena yakin. Allah itu tidak akan pernah memberikan cobaan ke umatnya Betul. melebihi batas Kemampuannya. kemampuannya. Betul, betul. Jadi tetap berpegang teguh dan tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Betul, taala betul. gitu. Sepakat. Nah, Kang nih, eh Akang ini selaku dari alumni Mantiga Garut ya. Bagian dari alumni. Bagian dari alumni, salah satu alumni yang mungkin yang dibanggakan oleh Mantiga Garut. Nah, enggak juga Kang. Bisa, Masih Kang? banyak yang lain, masih banyak Ya yang mungkin salah satunya lah gitu kan. Salah satunya adalah semua alumni dari Mantiga Garut ini pasti semuanya dibanggakan. lain. Tidak ada yang namanya tidak dibanggakan. Betul, betul. Dan terbukti kita masih tetap menjalin kerjasama dengan alumni. Alhamdulillah. Maksudnya mengisi materi, memotivasi para siswa, adik-adik kelasnya gitu. Nah, itu tidak terlepas mungkin dari pembelajaran saat di Mantiga gitu Betul, kan. Bang. Nah, pendapat Akang nih. Ya, pendapat Akang ini tentang pembelajaran di Mantiga Garut ini seperti apa sih? Kalau pendapat kami tentang pembelajaran di Mantiga ini, alhamdulillah ya Kang. Ah, Karena kami pun sangat bersyukur dulu berkesempatan bisa mengenyam pendidikan SMA atau Madrasah Aliyah di sekolah ini. Karena bagi kami di Madrasah Aliyah ini bukan hanya diajarkan mengenai ilmu-ilmu dunia, betul. tapi juga yang pertama, yang paling utama juga, guru-guru kami sering mengajarkan ilmu-ilmu akhirat, ilmu Ya, agama ilmu syariah. keagamaan itu. Karena memang di sini madrasah, Ya, jadi ilmu agamanya sangat kental dan ya, juga yang paling kami banggakan adalah akhlak para guru di sini yang betul. luar biasa, patut Alhamdulillah. diteladani gitu. Ya, jadi banyak stigma sih Kang. Sebetulnya Mhm. banyak stigma orang melihat madrasah ini
kuno. Betul. Sampai sekarang loh Mhm. itu yang terjadi saat ini Mhm. gitu. Padahal di sekolah di madrasah ya madrasah manapun sih Iya, iya. sebetulnya. Terutama di Madrasah Aliyah Negeri 3 Garut ini banyak stigma yang muncul bahwa madrasah itu kuno. Mhm. Dan kita buktikan nih bahwa di madrasah ini kita juga tidak ketinggalan Mhm. gitu Betul dari banget. segi fasilitas, Betul. dari hasil cetakan alumninya, Mhm. bisa sampai mana, sudah di mana alumninya, sudah mencapai apa gitu. Mhm. Dan kita buktikan bahwa di madrasah pun tidak menutup karena kita di madrasah ini punya slogan bahwa madrasah harus mendunia Mhm. Betul, gitu. sepakat. Ya. Nah, Siap, siap. Kang, waktu sekolah dulu Mhm. hal yang paling berkesan di Mantiga nih. Yang paling berkesan ya, Ya, Kang? entah itu pernah, aduh, dulu saya ngerasain ngantuk, pernah tuh dilempar sama guru. Enggak ya, Enggak, tapi enggak. apa sih yang paling berkesan di Mantiga? Sebenarnya semua proses belajar di Heeh, Mantiga sangat berkesan bagi heeh, kami gitu, Kang. Namun di antara yang paling berkesan mhm, adalah saat kelas berapa ya? Kelas 2 gitu kalau tidak betul, salah, kelas 2. Jadi waktu itu kami diwali kelasi oleh ibu guru kami ya. yang sampai dengan saat ini alhamdulillah masih mengajar. Mhm. Namanya Ibu William Oh Belina. ya, Bu Willy. Alhamdulillah beliau jadi wali kelas kami waktu Ya, kelas 2. Nah, saat kelas 2 itu sebenarnya di kelas kami ada beberapa tantangan mhm, dalam tanda kutip ya, Kang. ya, Ada tantangan yang harus diselesaikan mulai dari permasalahan siswa dan betul. juga mungkin yang lainnya gitu. Karena kebetulan waktu itu saya diberi amanah menjadi ketua kelas Mhm, KM gitu ya dari kelas 1, 2 sampai kelas 3. ya. Jadi terus ya terpilih terus tiga Terus terus. generasi yo. Bahkan dulu dari SD. Dari sudah SD. Aduh, jadi tapi gimana tuh Kang rasanya? Maksudnya terus memimpin satu kelas lah gitu. Alhamdulillah jadi pengalaman luar biasa, Wah, Kang. luar biasa ya. Jadi waktu itu saat Ibu Willy jadi wali kelas Mhm, kami, beliau sangat memberikan teladan terbaik mhm. dan juga wali kelas yang lain pun berikan teladan terbaik juga gitu ya, Kang. Ya. Tapi khusus ada yang berkesan pada kelas 2 itu. Jadi kami ada suatu problematik di kelas Mhm, yang dimana dulu Ibu Willy itu menghubungi saya untuk sama-sama diskusi betul. untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita cari solusi bersama. Dan alhamdulillah waktu itu semua permasalahan yang ada dan saya pun belajar dari sana, jika kita bisa berkolaborasi, jika kita bisa saling berbagi informasi Mhm. dan juga yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu itu memang masalahnya cukup kompleks ya Kang. Alhamdulillah dengan jasa beliau, Ibu William Belina, Ya, masalah tersebut bisa tertangani Kang. Alhamdulillah. teratasi ya. Jadi itu merupakan sebuah pelajaran yang sangat berkesan Iya, bagi kami. iya. Dan semoga Ibu Willy menonton ya. Ibu, ini anak didik Ibu. Alhamdulillah hari ini bisa hadir di podcast ya untuk menyampaikan beberapa yang mungkin sangat-sangat bermanfaat bagi teman-teman semua dan sobat podcast semua yang nonton video ini. Dan Insya Allah. Insya Allah. mungkin eh ada ucapan nggak Kak buat Ibu Willy? Untuk Ibu Willy tercinta, Masya Allah. Masya Allah, ya Allah, Ibu Willy tercinta. Terima kasih atas segala jasa-jasa Ibu mengajar Hmm, kami, ilmu, akhlak, teladan yang Ibu berikan. Semoga itu semua jadi pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin ya Allah Dan ya juga Rabbal untuk Alamin. guru-guru yang lainnya, Kang. Betul, betul. Oh iya, guru-guru yang lain bukan hanya ke Bu Willy berarti yang Betul, tercinta, betul. tapi semua guru-guru di Semua guru-guru di Mantiga Mantiga Garut. adalah guru-guru yang the best lah Ya, gitu guru-guru ya, terbaik. guru-guru terbaik. Alhamdulillah. Nah, Kang, ada gak sih orang yang sampai di titik Akang sampai sekarang ini orang yang sangat-sangat berperan? Orang yang sangat berperan ya, Kang. Hmm, Yang pertama tentunya kedua orang tua, betul, tentunya itu. Yang kedua adalah guru-guru, betul. terutama Kang, izin bercerita ya Kang. Boleh, boleh, boleh. Ini seru ini. Jadi jadi ada satu guru juga Betul. yang beliau ini merupakan
guru yang mengajarkan kepada saya pribadi untuk senantiasa mengasah kemampuan public speaking, Kang. Mm-mm. Beliau bernama Allahyarham, Mm-mm. almarhumah Ibu Hajah Enung. Oh iya, Jadi betul betul. beliau dulu mengajar mata kuliah Al-Quran Hadis. Jadi setiap pertemuan beliau selalu menganjurkan para siswanya presentasi. Ya, Nah, dari sana saya benar-benar belajar bagaimana cara presentasi yang baik dan benar. betul. Dan dari sana juga sampai dengan saat ini merupakan proses yang sangat berarti dalam kehidupan saya dan juga beliau sangat berjasa dalam membentuk saya hingga dengan saat ini. Betul. Ke- Pas podcast dengan Kang Irman juga bahwa almarhum Ibu Nung ini juga adalah sosok yang sangat berperan Betul, betul, Kang. dalam Masya Allah. kehidupan Kang Irman itu, Mhm. dan tentunya juga sama Kang Yudi juga dianggap adalah orang yang paling berperan jasanya terhadap Kang Yudi gitu, dan mudah-mudahan almarhum Haji Nung Ibu mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Amin. taala gitu. Nah Kang, Siap. eh Akang ini sekarang melanjutkan pendidikan di mana? Kalau saat ini belum melanjutkan pendidikan ya, Mm-mm. Kang, karena alhamdulillah kemarin baru lulus tanggal 26 Juni, Oh, jadi lulus di Universitas Siliwangi, Unif Tasikmalaya. ya, Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Jadi Tasikmalaya. buat teman-teman yang tidak tahu, banyak lulusan kita juga yang kuliah di sana di Universitas Siliwangi, Betul, betul. letaknya di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ambil jurusan apa sih, Kang? Ambil jurusan Public Health atau Public Health. kesehatan masyarakat. Public Hmm, Health, kesehatan masyarakat. masyarakat. Nah, ini nih yang mungkin orang itu asing atau teman-teman sobat semua asing nih Hmm. tentang public health ya, termasuk juga saya. Ini pembelajaran tentang apa sih, Kang? Jadi sederhananya, Kang, Mm-mm. jika dirangkum ya diringkas, Ya. kesehatan masyarakat ini dia tupoksi utamanya pada promotif dan preventif. Mm-mm. Artinya, di lapangan bagaimana caranya masyarakat tidak datang ke dokter. Jadi kita mencegah nih bagaimana masyarakat gak sakit, gak sampai berobat ke dokter. Betul. Jadi benar-benar harus menjaga kesehatannya, kebugarannya dengan cara diberikan edukasi-edukasi kesehatan, kemudian juga pengorganisasian masyarakat supaya dia bisa hidup mandiri dengan kesehatannya gitu. Ya, karena Mhm. pada hari ini banyak masyarakat yang tidak sadar dengan pola kesehatannya Betul, sendiri. betul. Karena merasa, ah, masih sehat nih. Mhm, mhm. Ternyata jangka panjangnya itu Iya, loh betul. gitu yang membuat nanti loh di akhir Mhm. gitu kan. Dan maksudnya bukan kita, tapi mengedukasi masyarakat gitu kan, Iya, mengedukasi masyarakat tentang bagaimana pentingnya kesehatan betul. dan bagaimana cara mengatasi ketika kita sakit secara mandiri Iya, gitu. betul. Karena apalagi di perkampungan ya, Mhm. banyak obat-obatan Iya, tradisional obat gitu, herbal obat gitu. herbal gitu. Nah, Kang, motivasi apa sih yang membuat Akang eh ingin melanjutkan dari setelah lulus dari sini, ingin melanjutkan ke public health, ke healthy, kemudian juga ingin berorganisasi gitu. Apa sih yang membuat akan memotivasi itu, memacu itu? Motivasi yang saya pegang, Kang, Ah, sampai dengan detik saat ini mm, adalah sebuah hadis yang diajarkan oleh guru kami. mm, Bunyi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 1893. mm, Jadi Nabi bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajruhu misla ajri fa'ilihi la yanqusu min ajri syai'." ya, Jadi artinya siapapun orang yang dia menunjukkan pada kebaikan-kebaikan, mengajak orang lain untuk berbuat baik ataupun memfasilitasi kebaikan, ya, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. betul. Jadi itu salah satu motivasi terbesar bagi kami agar terus bisa berdampak, terus bisa menyebarkan kebaikan di masyarakat tentunya. Karena hidup ini yang paling indah itu kita bisa bermanfaat bagi Betul orang sekali, lain. Kang, sepakat. Betul kan? Sepakat. Ya, hidup kita ini yang paling indah itu adalah kita dapat bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana orang orang lain itu merasakan dampaknya atas Betul, kehadiran betul. kita gitu. Dan tentunya ke arah yang positif, bukan Betul, ke arah betul. yang negatif. Nah,
Nih, Akang ini punya mungkin bukan mungkin pasti setiap orang itu punya mimpi lah. Insya Allah. Setiap orang itu punya mimpi yang harus dicapai. Ada sih Kang beberapa mimpi yang sudah Akang capai hari ini. Alhamdulillah. Jadi semenjak dulu kan, Hmm, saya punya kebiasaan kalau misalnya ingin menggapai sesuatu, hmm, saya tulis di kertas gitu kan. Misalnya tahun ini saya mau menggapai apa prestasinya eh, gitu. Dan alhamdulillah sampai detik saat ini, apa yang saya tuliskan satu persatu mulai terwujud kan. Dulu saya pernah bermimpi untuk bisa menjadi orang yang dapat membantu masyarakat di sekitar. betul. Itu mimpi saya dulu. Dan alhamdulillah sekarang pun Allah Subhanahu wa taala berikan jalan terbaik bagi Heeh, saya untuk bisa berdampak di masyarakat dan juga bisa memberikan setidaknya manfaat bagi mereka gitu. hmm. Kemudian selanjutnya yang belum terwujud Kang. Jadi saya punya cita-cita untuk menjadi Menteri Kesehatan. Amin. Amin. Jadi kita punya nih Pak Menteri nanti kalau Kang Yudi jadi. Amin, amin. Amin. Semua teman-teman ikut mendoakan. Amin. Mudah-mudahan Pak Kang Yudi ini jadi Menteri Kesehatan. Jadi kalau saya sakit bisa Kang Yudi sakit. Insya Allah itu. Ya. Nah, tapi maksudnya saya bukan gak aneh sih. Maksudnya hampir setiap orang yang punya mimpi itu selalu ditulis. Mhm. Tadi saya podcast sama Kang Irman sama. Dia tulis juga. Dia tulis juga apa sih yang jadi target saya Betul. minggu ini, bulan ini, tahun ini ditulis. Kecapai enggak? Mhm. Terus juga Kang Yudi juga sama. Mungkin ketika saya dengar beberapa motivator juga sama. Mhm. Mereka menulis beberapa mimpi mereka kayaknya seperti apa ya? Pacuan untuk eh harus Mhm. kecapai itu. Itu adalah pacuan gitu dan termasuk saya. Saya juga menulis beberapa mimpi saya dan alhamdulillah sih saat ini Alhamdulillah. ada yang beberapa mungkin sudah tercapai, ada yang mungkin Alhamdulillah. beberapa masih dalam proses Mhm. gitu dan teman-teman semua kalau punya mimpi tahun ini mau apa, besok mau apa, terus ini coba deh tulis, Betul, betul. kelakuin atau enggak, Mhm. kejalanin apa enggak, dan Sepakat. ketika prosesnya nikmatin, Mhm. bukan ketika proses itu aduh Ngeluh ya, Kang? capek ngeluh gitu kan. Jadi sulit kalau seperti itu gitu Betul, dan betul. mental itu terbentuk dari sana Mhm. gitu. Betul. Nah, Kang, ada gak sih pesan untuk para siswa di Man 3 Garut ini? Ya bukan harus berfokus ke Man 3 sih, Betul. tapi ke semua orang atau adik-adik kelas Akang bahwa Akang ini punya pesan nih untuk memotivator mereka. Pesan yang bisa kami sampaikan ya Kang, Mm-mm. yang pertama kepada teman-teman semua, adik-adik semua, selama adik-adik sekarang belajar, baik di Madrasah Aliyah Negeri Hmm, 3 Garut khususnya maupun di sekolah manapun, mohon untuk mencintai prosesnya Kang. betul, Cintai prosesnya dan juga jangan sampai suul adab kepada guru. Itu yang betul, penting Kang. betul. Karena zaman sekarang saya lihat ya Kang, di kehidupan nyata banyak anak didik yang Hmm, dia itu mungkin secara akademik pintar, tapi secara adab dia kurang kepada guru. ya, Jadi sepakat kan? harusnya selain pintar juga beradab gitu kan. Betul, Karena betul, kan betul, kita tahu adab di atas ilmu ya kan. betul. Dan saya sering gini, saya dulu pernah jadi guru, guru Hmm. 4 tahun di salah satu sekolah swasta dan melihat mentality lah, Mhm. mentality para siswanya kok beda Mhm. dengan saya yang dulu gitu. Betul. Ketika saya kena marah sama guru, ketika guru melotot pun udah, Mhm. wih takut Mhm, gitu kan. betul. Udah Tapi segan ya sekarang, Kang. Mhm. kalau sekarang kan beda lagi. Itu yang jadi permasalahan sih Betul. sebetulnya deh. Karena gini, guru pun juga bingung ketika mengajar, ya termasuk saya dulu waktu mengajarkan, ini harus dekatkah dengan anak Mhm. atau kita harus punya rasa segan terhadap anak gitu. Disegani gitu Ya, ya. disegani, minta minta untuk disegani Mhm. sama anak. Ketika saya dekat dengan anak bukan malah Disegani, tapi disegani, malah berani. ya malah berani gitu kan. Oke, Mhm. saya ya makanya dari itulah salah satu alasan saya kenapa nggak bukan nggak mau sih, nggak dulu deh Kayak dulu untuk deh. jadi guru bebannya terlalu berat dan Mhm. saya Masuk. dan saya rasa mungkin
bukan nggak cocok sih, maksudnya belum mampu untuk ke sana gitu. Dan Kang nih, eh kita bahas tentang diri Akang. Apa nih? Mungkin karena banyak teman-teman di sana, Kang Yudi udah menikah siapa belum? Waduh, Gitu waduh. kan? Nih teman-teman. Yang saya takutkan adalah ketika nanti setelah podcast ini Mhm. banyak yang tanya dan saya tidak. Nih langsung dijawab, Kang Yudi sudah menikah apa belum? Saya single, Kang. Single. Hey, kalau mau ta'aruf boleh ya Kang? Boleh, boleh. Kalau bukan maksudnya mau lebih kenal dengan Kang Yudi, nanti kita sediain nomor teleponnya di sini. IG aja itu. IG aja ya. Boleh kontak DM Kang Yudi. Insya Allah. Ini saya penggemarmu. Tapi gak apa-apa kan Kang? Gak apa-apa, Kang. Karena mungkin ada anak yang ingin, oh pengen tahu nih di Unsil ada apa Mhm. aja. Gak apa-apa. Kemudian pengen tahu nih tentang program-program Mhm. Akang kan gitu. Lebih detail lagi lah untuk tanya. Boleh kontak hubungi di DM aja Kang Yudi Siap. gitu ya. Selama niatnya silaturahmi kami sambut dengan baik, Kang. Nah, tapi kalau niatnya kalian Yang lain. awas lain, hubungi saya. Siap, siap. Hubungi Kang. Get out. Enggak ya. Kita bercanda nih. Nah, Kang, Akang ini di sini hari ini kan mat sama nih. Hmm. Ngisi tentang apa sih sebetulnya? Tadi materinya sebenarnya ada 2 topik ya, Kang. Hmm. Topik pertama tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Hmm. Kemudian topik kedua bagaimana kita mengembangkan mental mandiri dan berprestasi, Kang. Ya, Jadi 2 topik itu. ya itu paling penting sih bagi para Mhm. siswa untuk Betul, sekarang betul. ya. Paling penting bagaimana mereka meningkatkan kualitas kehidupan kesehatan mereka Betul. gitu. Dan juga mentalnya tentunya. Mentalnya, yang paling dipupuk adalah mentalnya. Mhm. Karena mental mereka itu harus punya mental jiwa perang. Betul, betul. Mental kesatria gitu, Kang. Kesatria lah. Jangan badan yang kesatria. Mhm. Tapi mentalnya tahu. Ya, tahu lah. Itu yang harus banyak dipupuk. Nah, Kang, Betul. terakhir, Siap. ada pesan nggak buat para guru semua yang ada di sini? Pesan dari kami untuk para guru-guru di Madrasah Aliyah Negeri 3 Garut, guru-guru yang kami cintai karena Allah, Ya, dan amin. juga guru-guru yang kami banggakan. Terima kasih atas segala hikmah yang diberikan. Terima kasih atas semua pengajaran, semua ilmu, semua teladan. Ya, Dan kami senantiasa bermohon, Kang, kepada Allah, semoga apa yang beliau berikan kepada kami, kebaikannya berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin ya Allah ya Rabbal. Karena jujur, Kang, kami sebagai siswa merasa belum bisa membalas budi mereka gitu. Karena Ya. jasanya amat luar biasa besar sekali bagi kehidupan. Tapi dengan caranya seperti ini, kami ya, maksudnya saya bicara kami merasa bangga dengan para alumni yang Alhamdulillah. alhamdulillah pada saat ini mereka bisa datang kembali, bisa menjalin kerjasama dengan kami, tidak melupakan apa yang telah kami ajarkan kepada Iya. mereka gitu. Bisa pulang kembali, mengabdi kembali gitu. Mengabdi kembali. Gak harus jadi guru di Mantiga. Betul, betul. Sebetulnya untuk mengabdi itu gak harus jadi guru di Mantiga ataupun, tapi seenggaknya bantu kami untuk Betul. mengembangkan beberapa potensi yang ada di Sepakat, Mantiga sepakat. gitu. Nah, maka dari itu, Kang, yang tadi program kaderisasi sarjana itu merupakan salah satu ikhtiar kami sebagai alumni di antaranya untuk bisa mengabdi kembali ke sekolah Betul, untuk betul. kemudian mengembangkan potensi siswa-siswi di Mantiga Benar. Garut agar mereka yang ingin kuliah bisa kami bantu setidaknya gitu kan. Ya, betul. Nah, ini yang jadi luar biasa. Gak harus jadi guru. Betul Bantu sekali. kami deh kembangin potensi yang ada di sini gitu kan. Satu lagi deh Kang. Boleh. Ini yang suka karena kerasa sama saya. Ketika lulus dari sekolah tingkat SMA, biasanya itu suka bercerai-berai dengan teman-teman semua. Ya kan? Gak tahu, ada yang tahu ada di mana, ada yang mungkin satu universitas ataupun satu kerjaan, ada yang udah pada kemana gitu. Ada hal yang ingin disampaikan Kang buat teman seangkatan Kang? Kalau untuk teman-teman seangkatan, alhamdulillah Kang, sampai dengan detik saat ini Iya, kami masih ada grupnya, grup alhamdulillah. WA. Iya, itu yang paling harus dijaga. Dan grupnya itu namanya Pemda Garut. Jadi singkatan tuh
Apa Jadi filosofinya teman-teman ini ingin menjadi orang layaknya pemerintah yang bisa memberikan manfaat kepada rakyatnya Wah, gitu. Itu filosofinya. keren. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini kami Hmm, tidak putus komunikasi, Kang. Kami betul. sering silaturahmi juga baik Hmm, secara offline ya, maupun online. Dan pesan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman hmm, seperjuangan kami, betul. tetaplah untuk berjuang bagaimanapun keadaannya, Ya, karena sesungguhnya keberhasilan itu akan berbuah manis setelah adanya proses dan perjuangan. ya, Demikian kan. ya. Duh, Kang, ini sangat bermanfaat sekali ya. Baik, maksudnya Akang sendiri hari ini dengan kesibukannya mempunyai berbagai program, kemudian hari ini datang ke sini ke Mantiga untuk memotivator para siswa. Kami ucapkan banyak terima kasih Sama-sama. yang sebesar-besarnya dan kami juga mungkin bangga, bukan mungkin sih, kami bangga sekali dengan para alumni yang telah berdedikasi tinggi baik itu kembali untuk sekolah apalagi bagi masyarakat gitu Insya Allah. dan hidup itu yang tadi itu ya Kang, hidup itu indah apabila kita bisa bermanfaat bagi Betul, orang betul. lain. Sepakat. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih Kang dari tim Sama-sama, podcast sama-sama. kami dan terima kasih juga Kang telah meluangkan waktu dari kesibukan Akang dan datang hari ini untuk podcast bersama kami. Sama-sama. Dan bagi teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan tentunya kita akan datangkan lagi beberapa bintang tamu yang mungkin apa ya, sangat-sangat bermanfaat, lebih asik dan ya kita seperti inilah, kita ngobrol-ngobrol biasa Betul. dan kalian apa yang kita obrolkan ada manfaatnya silahkan kalian ambil Betul. gitu. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mari kita duduk bersama, angkat topik yang berguna, inspirasi penuh canda tawa, cerita penuh warna. Ngobrol asik di podcast Mantiga Garut, kembangkan kreasi, edukasi, inspirasi yang asik. Podcast Mantiga, seru habis penuh canda tawa. Ngobrol impian, harapan di masa depan. Semangat positif terus mengalir deras di podcast Mantiga. Kita bersenang-senang tanpa batas.